menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yuni Kabela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Hari ini langsung menyapa dari pendopo Kabupaten Wonosobo. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG selaku Bupati Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang Mbak Bella. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak. Oke. Tidak sendirian, ini pastinya didampingi oleh istri tercinta. Ada juga Ibu Diah Retno Sulustiawati SST selaku istri Bupati Kabupaten Wonosobo dan juga sekaligus Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Bu, apa kabar? Iya, selamat siang Mbak Bella. Alhamdulillah sehat, strong. Strong. Nih, agenda sebelumnya ini katanya habis touring Bapak, makanya selalu sehat. Ini Ibu ikut touring juga atau gimana, gonceng Bu? Hari ini saya tidak bisa menemani. Karena? Gitu. Ya, karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tentunya dengan anak. Oke. Gitu. Berarti tetap milih anak nih daripada... Ya, dua-duanya Oh, sih. dua-duanya. Ya. Khusus hari ini anak-anak gitu. Siap, ini sesuai sekali dengan topik pembicaraan kita tentang keluarga begitu tentunya. Tapi ini temanya menyambung juga dengan HUT Kabupaten Wonosobo ke-198 tahun 2023. Bupati dan juga istri ini raih penghargaan Manggala Karya Kencana Harganas 2023. Ini menarik sekali, tentunya mungkin ada program di balik itu semua. Ini Bella mau bertanya dulu nih, pada tanggal 4 Juli waktu itu, benar ya Pak dan juga Bu ya, dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pak Herman Deru. Iya, nih Pak Afif dan juga Bu Diah, ini siapa dulu yang mau menjawab nih perasaannya setelah menerima penghargaan tersebut, bagaimana? Bisa tolong diceritakan juga terkait penghargaan tersebut. Silakan, monggo. Jadi gini, kalau saya selaku kepala daerah bersama Pak Albar, wakil kepala daerah, selalu menyampaikan teman-teman bahwa kita bekerja semaksimal mungkin untuk membangun Kabupaten Wonosobo ini, tapi janganlah mendapatkan penghargaan menjadi satu tujuan. Tapi kalau kita sudah bekerja secara maksimal untuk bisa mencapai sebuah tujuan kita adalah visi dan misi yang sudah kita buat, kita jalankan. Kemudian di dalam proses yang kita lakukan ada atensi, ada apresiasi, ada penghargaan, ya itu bagian dari kado saja. Nah, kado itu untuk menyemangati, untuk memantik semangat kita agar ke depan kita lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi dalam melayani masyarakat Kabupaten Wonosobo. Luar biasa. Kemudian kalau dari Ibu sendiri ini Bella mau tanya terkait program yang dilaksanakan, kok bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa? Ini ada program Zero Stunting atau bagaimana nih Bu? Silakan. Oke, baik Mbak Bella. Mungkin sedikit bicara tentang Manggala Karya Kencana ya, yaitu sebuah apresiasi atau penghargaan yang tentunya ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada baik perseorangan, personel melalui BKKBN pusat terhadap dedikasinya dalam upaya atau program pembangunan keluarga, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana serta penurunan stunting. Jadi Manggala Karya Kencana itu adalah apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang secara fokus kemudian dia kerja keras atau mungkin bersimpatik dan ini untuk kegiatan tersebut. Kemudian adapun mungkin pemerintah Kabupaten Wonosobo tentunya Pak Bupati, kemudian saya sendiri selaku Ketua Tim Penggerak PKK di tahun 2023 alhamdulillah mendapatkan apresiasi ini. Mungkin memang ada beberapa kriteria, di antaranya mungkin salah satunya adalah alhamdulillah Wonosobo memang di tahun 2022 kita penurunan angka stunting kita cukup signifikan. Jadi yang sebelumnya di angka 28,1% kita turun 5,4% sehingga kita di angka 22,7%. Walaupun maksudnya masih ada PR, tapi mungkin itu adalah mungkin menjadi salah satu gitu ya, salah satu syarat-syarat atau salah satu kriteria penilaian yang dilaksanakan oleh pusat. Tentunya keberhasilan atau mungkin program-program yang dalam rangka untuk menunjang Wonosobo mendapatkan apresiasi itu utamanya dalam rangka untuk penurunan stunting dan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga dan keluarga berencana serta pengendalian penduduk ini cukup banyak. Kalau kami singkat sih sebenarnya, kalau kita singkat itu sebenarnya
program gorong unting gitu. Gotong royong untuk atasi stunting gitu. Di dalamnya ada banyak program, ada Apa aja tuh, Bu? kegiatan, kita ada bikin dahsyat dapur sehat atasi stunting di desa-desa, khususnya desa-desa lokus stunting yang ini stuntingnya di atas 20%. Kemudian juga ada program Jumat Berseri. Ini Jumat bersama sehatkan remaja Luar putri. biasa. Jadi kita bangun dari remaja-remajanya gitu dengan pemberian tablet tambah darah setiap hari Jumat. Jadi pelajar SMP, SMA di seluruh Kabupaten Wonosobo setiap Jumat putri ini harus minum tablet tambah darah Wajib bareng. ya, Bu, Ya wajib karena rata-rata karena apa namanya? Rata-rata remaja putri perempuan di Kabupaten Wonosobo itu ternyata 50%-nya anemi gitu, kecenderungan anemi. Jadi harus kita support agar nanti tidak pada saat mereka masuk usia perkawinan mereka tidak anemi sehingga rentan melahirkan bayi stunting. Kemudian ada program geber turune. Artinya, Bu, ini banyak banget loh singkatan-singkatan programnya luar biasa lah, Bu. Gerakan bersama turunkan unmet need. Wow. Jadi keluarga ini gerakan KB. KB kenapa ada ini juga, apakah ada hubungannya dengan pembangunan keluarga, kemudian keluarga berencana, kemudian juga stunting sangat berkaitan erat. Jadi KB itu adalah untuk mengatur jarak kelahiran, kemudian agar bisa menciptakan atau merencanakan keluarga, mau punya anak berapa kayak gitu. Kemudian juga agar bisa mengatur jaraknya, jarak kelahiran anak pertama yang kedua sehingga nanti tidak sundulan cara Jawa nih. Kalau sundulan kan anak-anaknya nanti baru berapa bulan sudah hamil lagi ya, akhirnya kan nggak mendapatkan perhatian penuh, tidak dapat ASI eksklusif, akhirnya rentan ke stunting. Kemudian juga salah satu program berikutnya adalah Bapak asuh anak stunting. Gitu. Ya, ini, jadi tidak cuma ibu, tidak bapak cuma, juga bisa ini. Iya, jadi bapak asuh anak stunting atau bunda asuh anak stunting. Jadi ini adalah program yang melibatkan seluruh siapapun masyarakat terlibat. Swasta, BUMN, BUMD, perseorangan itu bisa ikut bagaimana mereka ikut serta dalam peran stunting. Itu sih diantara sebenarnya masih banyak tapi yang kita ringkas itulah seperti Wow, diringkas aja udah banyak banget ya. Gimana kalau dijabarin panjang lebar pasti ya Pak ya. Jadi mungkin Gimana apa nih, yang disampaikan oleh istri tadi, di pemerintah Kabupaten Wonosobo mencoba menggali berbagai macam terobosan-terobosan sehingga muncul berbagai inovasi untuk bagaimana menangani keluarga, khususnya adalah stunting, karena PR berat kita itu kan menindaklanjuti amanah Presiden di tahun 2024 itu kita harus di angka 14%. Sementara di Kabupaten Wonosobo kita punya beban karena memang angka stunting di Wonosobo tinggi, tadi sampaikan tahun 2021 28,1%. Angka yang cukup berat, angka yang cukup signifikan. Kita coba telaah, kita coba lihat sampai pada sasarannya adalah by name by address-nya kita. Sehingga akhirnya rumuskan kebijakan bersama-sama, kita coba kerahkan, kita coba gerakkan semua potensi, semua kekuatan yang ada ya untuk bersama-sama menangani stunting itu, menekan angka stunting. Nah, hasilnya alhamdulillah di 2022 ya di luar dugaan kami, alhamdulillah ada penurunan angka yang signifikan. Saya janji sama Pak Asto bahwa penghargaan ini insya Allah Pak Asto akan pemicu semangat bagi kami. Target kami di tahun 2023 ini kita akan upayakan lebih kencang lagi kan. Lebih maksimal. Iya, lebih kencang lagi sehingga harapannya nanti kita bisa turun lebih dari capaian yang sudah tahun lalu. Ya. 14% tadi ya. Iya, di tahun 2024. Makanya sebelum 2024 harus. Nah, ini bagaimana, muncul pertanyaan lagi nih Bu. Mungkin kendala-kendalanya sejauh ini yang masih menjadi PR mungkin yang sangat berat nih apa Bu? Dari hasil evaluasi kami tentunya dengan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Wonosobo, memang di Kabupaten Wonosobo sebagian besar
sebab kenapa banyak anak stunting di Wonosobo adalah 32% dikarenakan dari pola asuh. Jadi pola asuh keluarga yang masih kurang. Jadi mungkin akses terhadap edukasi bagaimana pengasuhan terhadap balita, kemudian pengetahuan keluarga bagaimana tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, kayak gitu. Dimulai dari ibu itu hamil sampai dengan nanti anak itu usia 2 tahun, itu adalah masa-masa emas, masa-masa menentukan nanti anak akan tumbuh menjadi seperti apa. Nah, edukasi itu atau pola asuh, kadang pola asuh yang kemudian juga disebabkan karena pola asuh yang salah. Jadi mungkin dari keluarga belum tahu bagaimana sih pemberian makanan yang bergizi untuk anak, untuk balita, untuk baduta, untuk usia anak yang sudah diberi tambahan ASI, untuk anak yang 1 tahun, untuk anak 2 tahun, itu kan berbeda-beda. Ini kadang, nah ini masih kurang di sana. Jadi penyebab terbesar itu, walaupun mungkin ada sebenarnya penyebab-penyebab yang lain, diantaranya mungkin salah satunya ya ini yang lagi kita garap juga nih, ada korelasinya dengan kegiatan ODF yang kita laksanakan. Ya, jadi fasilitasi untuk jamban keluarga, sanitasi yang layak ini memang di Kabupaten Wonosobo harus kita kejar, karena itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Di balik semua mungkin kendala yang dihadapi atau tantangan tersebut, cara Bu Diah dan rekan-rekan ini gimana mengantisipasinya, Bu? Ya tentunya kita bekerja sama, kita nggak bisa sendiri ya. Benar. Saya dinas kami sendiri gitu nggak bisa, atau PKK sendiri gitu nggak bisa. Termasuk kita semuanya mengikut sertakan seluruh stakeholder, organisasi perempuan, otomatis OPD semuanya juga ikut serta mensukseskan. Dan kami pun juga dari PKK ya, sebagai PKK punya kader sampai dengan tingkatan Dasawisma, yang itu yang saya maksudnya kita kejar, kita tekankan, kita kita manfaatkan untuk edukasi. Kemudian tentunya PKK ini punya peran besar di tahun 2023 apalagi, karena PKK ini menjadi salah satu di dalam tim pendamping keluarga. Nah, di TPK, tim pendamping keluarga ini, PKK yang dari PKK tentunya saya tekankan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, utamanya adalah pendampingan keluarga terhadap keluarga yang berisiko stunting. Jadi tidak hanya keluarga yang stunting saja, tetapi justru lebih yang berisiko stunting. Karena masih ada 48.000 keluarga yang berisiko stunting. Yang ini harus kita antisipasi, harus kita selamatkan. Jangan sampai mereka masuk ke stunting. Tentunya setiap program tadi yang sudah tersampaikan dari sikatan-sikatan yang luar biasa tadi Pak juga bisa diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Wonosobo ya Bu ya. Jadi kalau memang bicara stunting itu kan faktor penyebabnya banyak sekali. Jadi apakah mesti orang kena stunting itu karena faktor gizi saja? Enggak juga. Faktor pola asuh saja? Enggak juga. Bisa jadi orang tuanya mampu. Ya, tapi anaknya stunting. Tapi apakah mereka mau dikatakan anak kamu stunting? Marah dong. Pernah ada kasus itu? Ada pasti ya. Jadi di luar itu juga ya yang menjadi concern kami di Kabupaten Wonosobo, karena ya masih besarnya angka perkawinan anak. Pernikahan dini yang mestinya anak ini belum masanya, belum saatnya menikah, umurnya belum cukup, tapi karena sesuatu hal anak ini harus menikah, ya kan? Hanya harus menikah, kemudian suaminya, mohon maaf, belum punya pendapatan, tidak ada penghasilan, tidak bekerja, kemudian si istrinya ya masih rentan kan, karena usianya masih anak-anak boleh katakan kan, belum siap, fisiknya belum siap, mentalnya apalagi. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka hamil, istri hamil, hanya apa? Mereka lebih banyak cekcoknya, ya kan? Nah ini yang di dalam kandungan siapa yang ngurus ini? Gak terurus ini akhirnya, karena gak terurus hanya begitu keluar, secara fisik mereka belum siap, mentalnya belum siap, ya. Dan dalam proses mereka dalam kandungan juga tidak mendapatkan perhatian, mungkin tidak pernah dikasih asupan nutrisi yang baik, ya, yang ya hanya begitu keluar anaknya stunting. Ini PR
Jadi menyelesaikan stunting itu tidak hanya dari hilirnya saja, Ya. ini harus dari hulunya, hulu sampai hilir ini harus tuntas. Kalau hanya hulunya saja, hilirnya enggak juga. Ini Masih banyak. hilirnya selesai, kasih yang sudah keluar ini jadi anak ya, kasih gizi, kasih susu dan lain sebagainya. Ini selesai. Lah ini enggak diselesaikan perannya, sehingga istri ini punya kader-kader yang alhamdulillah ini menjadi kekuatan kita. Kita ada duta gender ya Bu, ada apa lagi Forkos. Ini kita gerakan bersama-sama melakukan kampanye Jokawin Bocah. Nah, ini gencar sekali. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama turun ya, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, semua bergerak agar mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat agar syarat-syarat pernikahan kita harus dipenuhi. Luar biasa. Ini muncul pertanyaan lagi ke Ibu nih Pak. Ini kalau dari sudut pandang ini Bu, dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sendiri. Tadi kan mungkin salah satu faktornya pernikahan usia dini. Kalau di Kabupaten Wonosobo sendiri bagaimana mungkin sosialisasinya? Mungkin salah satunya ada duta gender tadi. Yang lain mungkin ada Bu, mungkin yang bisa. Khusus untuk pencegahan atau penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo, karena kita masih cukup banyak ya, tahun 2022 saja kita angka perkawinan anak itu masih di angka 396 satu tahun gitu. Dan itu di Jawa Tengah memang cukup ranking yang cukup masih, maksudnya Gak apa-apa Bu, sampaikan saja. ya memang kita agak-agak porsi yang tertinggi lah di Jawa Tengah, yang nggak tertinggi banget, maksudnya agak yang tinggi lah di Jawa. Yang jelas tebel lah. Ya tebel lah gitu dibandingkan mungkin dengan kabupaten kota yang lainnya gitu ya. It's okay. PR-nya Iya berarti terus gitu, semangat masih lagi. PR-nya gitu. Jadi itu mungkin garis satu garis lurus dengan stunting Yes, kayak gitu. yes, Jadi yes, stuntingnya yes. tinggi, berarti Nah, ternyata perkawinannya juga itu tinggi. dia, Apakah Bu. ada korelasinya? Korelasinya Bu, bisa memang dapat mungkin penghargaan ini yang zero stunting, karena angka perkawinannya masih tinggi. Tapi Gimana, alhamdulillah memang perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kita memang selalu mengalami penurunan drastis. Kalau 2018 kita di angka 2000 wow. per tahun, itu turun 50% sampai di tahun 2022 itu kita masih di angka 396. Dan mudah-mudahan ini juga akan terus turun Amin. untuk tahun 2023 dan seterusnya. Ya. Diharapkan Begitu sih. Jadi kita ada program tungkup ceting dalam rangka Artinya, itu. tunggup ceting. Tunda sampai cukup untuk atasi stunting. Iya, jadi Wow. ada inovasi yang kita lakukan itu. Jadi Luar melalui anak-anak genre, melalui anak forkos, Ya. bagaimana edukasi reproduksi yang remaja, kesehatan reproduksi yang baik, kemudian bagaimana remaja merencanakan kehidupan berkeluarganya. Benar. Jadi dari mulai remaja harus punya rencana, kamu ke depan mau ngapain. Sudah teredukasi Iya, juga. sudah teredukasi bukan kamu dari remaja itu kok masih remaja kok mikir nanti kawin, enggak, tapi merencanakan kehidupannya kelak. Oh, jadi aku nanti mau studi selesai kapan, aku mau bekerja kapan, aku mau nikah kapan. Nanti kalau aku mau nikah, mau punya anak berapa, itu memang harus direncanakan. Itu harus sudah direncanakan dari awal. Jadi anak-anak remaja kita harus menyiapkan masa depannya dengan baik, tentunya secara fisik dan kesehatan fisik dan mentalnya. Luar Kayak biasa. gitu. Jadi Jadi itu salah satu. Mega plan-nya sudah harus diatur ya Bu ya, tentunya ya Bu. Ini luar biasa sekali. Kemudian Bu, tentunya harapan dan juga inovasi ke depan Bu terkait hal ini apa? Tentunya kita masih punya tantangan yang cukup luar biasa ya, baik untuk penurunan stunting maupun untuk pencegahan usia perkawinan anak. Ya. Nah ini ke depan otomatis program-program inovasi itu akan terus kita lanjutkan. Kemudian kita akan lebih menggandeng lebih banyak person atau mungkin pihak yang akan terlibat, sehingga ini nanti secara masif bahwa tanggung jawab untuk penurunan stunting kemudian perkawinan anak itu bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah Benar gitu sekali. loh. Masyarakat Tapi ini juga. adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat Setuju. bersama. Semuanya bergerak Benar. untuk bisa ikut mewujudkan itu. Oleh karena itu tahun 2023 ini dalam rangka Harganas setelah kita rayakan di Palembang, Benar. kemarin kami pun di Wonosobo ya, bersama Pak Bapak juga, Pak Bupati dan seluruh stakeholder, Forkompimda, seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, kita rayakan Harganas. Makanya kita
dengan tagline kita yaitu Festival Cinta Keluarga. Festival Cinta Keluarga. jadi Cintanya menghadap ini- Bapak Ibu. Festival Cinta keluarga gitu ya. Oke. Jadi itu salah satu festival dalam rangka untuk bagaimana gerakan kembali mencintai keluarga. Jadi kita mencintai keluarga secara utuh, mencintai fisik, mencintai psikologisnya, sehingga bagaimana kita mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan merencanakan kehidupan keluarga itu dengan baik. Jadi tidak hanya semata-mata tanggung jawab pengasuhan itu di ibu, enggak, tapi bapak juga harus ikut campur. Nah, kayak Sejauh ini Bapak gitu. sudah ya, Bu? Ya? Sudah ikut campur ya sejauh ini? Sudah sih. Oke sih. Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Jadi tahun 2023 ini kan Pribon, Pak. tahun percepatan. Tahun percepatan penanganan stunting, tahun percepatan penanganan angka kemiskinan ekstrim. Nah, oleh sebab itu karena menjadi tahun percepatan, semua kekuatan kita kerahkan. Inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik di dinas, di PKK dan lain sebagainya, ini kita perkuat kembali, ini kita teruskan. Program yang sudah dilakukan pada tahun 2021, tahun 2022 yang memang itu bagus sekali, seperti program Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting, ini cukup bagus. Ini pun di tahun 2023 akan kita galakkan kembali dengan intervensi kebijakan yang lebih besar lagi. Karena kemarin kita hanya mengandalkan donasi, kita hanya mengandalkan kontribusi dari BUMN, BUMD, khusus program dasar dari Bank Jateng ya Bu, dan juga ada program-program lain yang disupport dari BUMN maupun BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta. Kami sampaikan terima kasih. Kami sudah colek mereka semuanya untuk tahun 2023. Ayo kita keroyok bersama-sama. Karena memang tantangan kita berat tadi untuk menurunkan angka 14%, bukan yang mudah. Ini PR yang berat. Oleh sebab itu tahun 2023 harus ada kebijakan yang lebih real dan ini langsung kepada sasaran. Ya kan, ya kita nggak ingin lah sebagaimana Pak Presiden menyampaikan di beberapa pidato, angkanya besar untuk kemiskinan, untuk stunting, tapi yang langsung kepada anak stunting justru sekian persen. Insya Allah di Wonosobo nggak ada. Jadi semua program, semua anggaran kita ingin fokus karena memang kami juga dibatasi waktu kan. Ya, terbatas sampai 2024. Sehingga harapannya waktu yang ada benar-benar ada kebijakan yang berkualitas untuk atasi stunting ini. Luar biasa. Tentunya semoga setiap program dari stunting tadi bisa berjalan dengan aktif untuk hasil yang masif juga. Ya, insya Allah. Oke. Ya, perencanaan insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Seperti Bapak saat itu mencintai Ibu, Ya, mengkhianati hasil. ya tadi kan merencanakan keluarga. Ya, hidup berencana itu keren. Nah, kata Pak Hasto sering begitu kan. Jadi segala sesuatu mau berkeluarga direncanakan dengan baik, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Nah, hasilnya ya akan terbentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Salah satu contohnya keluarga dari Pak Ahok dan juga Amin, mohon ya. doanya. Jadi contoh juga teladan bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Oke, terlepas dari itu semua kita beralih ke hari jadinya Kabupaten Wonosobo nih. Mungkin persiapannya sendiri ini bagaimana, kemudian untuk tema besarnya apa, bisa dijelaskan untuk filosofinya. Monggo Bapak. Jadi hari jadi tahun 2023, tadi saya sebut bahwa tahun 2023 adalah tahun percepatan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, dan lain sebagainya. Sehingga ini harus semua kekuatan bergerak. Semua stakeholder harus bergerak dan kita gerakan. Sehingga kita mengambil tema Cancut Tali Wondo, sing-singkan baju, sing-singkan lengan, wah semua untuk nyengkuyung Wonosobo untuk Raharjo Lahir Sejahtera. Program visi kami kan
mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera atau raharjo. Sehingga harapannya nanti kita bisa terjemahkan dalam berbagai macam sektor kegiatan di tahun 2023 ini yang alhamdulillah ini sudah jalan, semua sudah jalan on the track. Harapannya di tahun 2023 ini ada spirit baru, ada semangat baru, dan alhamdulillah bisa kami dan teman-teman rasakan bersama-sama bahwa tahun ini kita harus lari. Ya, ada semangat kan? Kalau kemarin udah lari, belum kencang. Tahun gini harus kencang. Speednya ditambah lagi ya, Pak, Speednya ditambah lagi, harus all out. Tancap gas lah. Tancap gas Touring untuk tadi juga ya, Pak, ya? mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kita sudah awali dengan Rangkaian kegiatan doa. Ya sudah seperti biasa setahun yang lalu. Setiap hari jadi kita awali dengan doa. Kemarin kita awali dengan doa bersama dengan jamaah Dzikrul Hafilin, Jantiko Mantap, Gus Sabut dari Peloso, dan juga Gus Ferry di Pendopo Kabupaten Wonosobo, para alim ulama, santri, masyarakat bersama-sama kita semaan Quran dari subuh pagi sampai malam, mujahadah dan juga bersama-sama berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan mata rantai kegiatan hari jadi yang sudah terprogram dengan tersusun dengan baik. Selain agenda ritual Kira Panji, ini Kira Panji sudah kita serahkan ke kecamatan untuk dikirap ke semua desa. Harapannya juga akan muncul partisipasi dari masyarakat bahwa bahwa ini milik kita, milik Wonosobo. Tergerak masyarakat ambil peran-peran strategis untuk ikut serta ambil bagian memajukan Kabupaten Wonosobo. Nah, nanti tanggal 24-nya puncaknya kan. Ada konser juga nih. Ada puncak, Ada kira budaya, kemudian malamnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Wonosobo di tahun 2022. Saya tanya kan di panggung. Langsung ya, Tahun Pak? 2023, tahun depan, ingin hiburan ngundang siapa? Wih, ternyata teman-teman yang hadir, Pak Bupati Denny Caknan, ya, bismillah, mudah-mudahan nanti kita komunikasikan dengan krunya Denny Caknan, dan alhamdulillah, terima kasih Tribun, telah fasilitasi dengan Denny Caknan, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nanti masyarakat Wonosobo pasti sudah menunggu. Ini sudah tanya terus kan, baliho udah terpasang kan, sudah siap-siap. Pokoknya tanggal 24 malam nggak kemana-mana, dari pagi stay di alun-alun, ngikuti acara ritual, dan malamnya nonton konser Denny Caknan. Kalau awal kita doa, nanti di akhir tanggal 27 juga kita akan doa juga. Kita undang Habib Syekh untuk melaksanakan Wonosobo bersolawat dengan iringan, dan harapan semuanya bisa berjalan dengan lancar, Wonosobo bisa aman, bisa damai, sehingga semua program pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa, animo dari masyarakat sangat luar biasa ini. Wah, luar biasa. Ini yang ditunggu-tunggu pasti. Sudah dinanti-nantikan kayak gitu ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini Kira Panji di desa-desa juga animo masyarakat luar biasa. Dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, jadi kegiatan ini ramai, di tingkat desa udah ramai, di tingkat kecamatan ini sambil acara jagung budaya. Ya, terlebih tahun ini, alhamdulillah kami targetkan di tahun 2024 ini, tadi disinggung oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Istri, tahun launching untuk ODF, Open Defecation Free. Ya, ODF ini di Jawa Tengah itu hanya ada 8 kabupaten kota yang belum ODF. Alhamdulillah kami janji dengan Pak Ganjar, kami diundang dengan Pak Ganjar, kapan Wonosobo ODF? Ya. Terus Pak Ganjar selesai kapan? September, Pak. Kami sampaikan, insya Allah sebelum Pak Gubernur selesai, Wonosobo sudah ODF, ya maksimal September. Tapi alhamdulillah kami setelah pulang dari Semarang, kita kumpulkan perangkat daerah, kumpulkan camat, kumpulkan kepala desa,
saya ajak berpikir, ajak rembukan bersama. Ternyata luar biasa, Pak Kades semangat banget. Hanya kita sepakati bersama-sama di forum rembuk ODF di bulan Juli ini target kita harus sudah selesai ODF. Dan alhamdulillah ini di minggu pertama bulan Juli semua kecamatan sudah ODF. Minggu depan kita nunggu dari tim provinsi untuk dilakukan verifikasi. Jika nanti lolos, maka kita akan di tanggal 24 itu kita akan launching ODF. Selamat Ibu dan juga Bapak. Pencapaian yang luar biasa ya Pak. Habis menerima penghargaan, kemudian nanti ODF juga selesai pas di hari jadinya juga Kabupaten Wonosobo. Semoga waktunya juga tepat juga ya Pak. Ya, insya Allah. Harapannya seperti itu. Sebelum Pak Ganjar selesai ya? Ya, saya sudah sampaikan Pak Gubernur, janji saya September Pak Gubernur. Tapi alhamdulillah kami bisa lakukan percepatan 2 bulan. Nah, sebelum September kita sudah ODF. Harapannya setelah ODF ya akan ada penurunan angka kemiskinan ekstrim. Wow, ekstrim. Mudah-mudahan. Nggak main-main lagi nih berarti. Oke, pastinya pencapaian yang luar biasa ini bisa menjadi contoh juga bagi kepala daerah lainnya ya, Ibu dan juga Bapak. Nah ini masih di hari jadinya, ini kalau tadi dari sisi Pemkab sendiri, dari Bupati. Kalau dari mungkin PPPKK sendiri, mungkin saat nanti hari jadinya akan ada apa Bu? Senam bersama kan atau gimana nih? Tentunya kita yang kuyung ya, yang sudah diprogramkan. Rangkaian hari jadi Kabupaten Wonosobo itu kan sudah mulai dari awal Juli sampai dengan akhir Juli gitu. Dan tentunya kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo pun di Juli ini kita juga maksimalkan. Alhamdulillah Juli pun Kabupaten Wonosobo ini kebetulan tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo kemarin kita juga dapat mengikuti beberapa event lomba dan kita dapat beberapa apresiasi. Ya ini baru nunggu sih, kita nggak tahu ini ada Posyandu tingkat provinsi, ini kita 3 nominator, mudah-mudahan nanti ya menjadi yang terbaik. Ini salah satu pemacu juga untuk PKK untuk terus bergerak dalam rangka untuk ikut bagaimana mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera. Tentunya PKK tanggal 2 utamanya adalah tanggal 24 Juli otomatis seluruh tim penggerak PKK desa akan terlibat, akan mengikuti kegiatan. Dan di Juli ini pun kami juga mengadakan evaluasi khusus untuk stunting, karena kan pertengahan tahun. Benar. Kita ingin tahu bagaimana sih stunting di tahun 2023 ini perkembangannya, karena besok Agustus harus sudah ada penimbangan serentak lagi kan kayak gitu. Benar. Persiapan, jadi kita ingin memacu lagi untuk tim penggerak PKK sampai dengan jajaran paling bawah untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka untuk penurunan stunting ini sudah sejauh apa dan kita laksanakan di bulan Juli. Mohon doanya mudah-mudahan juga Jadi PKK nanti dengan seluruh pokjanya kita lakukan evaluasi secara berkala. Triwulan sekali. Kalau ini bulan Juli, nanti 3 bulan ke depan akan dilakukan lagi. Di bulan Juli nanti kita evaluasi, dan nanti 3 bulan berikutnya kita lakukan evaluasi lagi, sehingga kita bisa tahu posisi hari ini pemerintah kabupaten dalam hal penanganan stunting sampai di mana. Yang sudah kita lakukan apa, yang sedang kita lakukan apa, kemudian yang belum kita lakukan apa, kita masih menyisakan 3 bulan ke depan, harapannya kita lebih maksimal untuk menyelesaikan itu. Jadi wilayah-wilayah mana, keluarga mana yang belum mendapatkan intervensi misalkan, atau sudah intervensi namun demikian hasilnya kurang maksimal, kita evaluasi problemnya apa dan lain sebagainya, sehingga nanti ada treatment yang tepat untuk penanganan stunting. Luar biasa. Bicara terkait harapan Pak, tentunya ada masa depan untuk Kabupaten Wonosobo. Bila mau mulai dari Ibu terlebih dahulu. Harapannya untuk masa depan Kabupaten Wonosobo di ulang tahunnya yang ke-198. Ya, tentunya harapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo maupun juga selaku Kepala Dinas PKB Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Bahagia baik fisiknya, lahirnya, bahagia. Ya, salah satunya yaitu dengan tadi tagline kami, ayo kita dengan gerakan cinta keluarga, kita wujudkan keluarga bahagia sejahtera untuk seluruh Kabupaten Wonosobo. Luar biasa, itu harapan sekaligus pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentunya Ibu. Kalau dari Bapak sendiri silahkan monggo Bapak. Ya, ulang tahun ini kan untuk evaluasi.
Tadi saya sampaikan kalau selaku kepala daerah kami harus melakukan evaluasi apa yang sudah kami lakukan, apa yang sedang dan apa yang akan kami lakukan di tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang. Nah, keluarga menjadi kata kunci menurut kami untuk suksesnya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Wonosobo. Saya bersyukur bahwa hari ini bersama-sama kami kerjasama dengan Forkompinda, dengan semua OPD, semua stakeholder, dukungan dari seluruh masyarakat cukup bagus. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dan hubungan yang harmonis, dukungan dari Forkompinda yang luar biasa ini akan memacu semangat kami karena kami juga bekerja sama dalam hal penanganan kemarin ODF. Kami gerakkan ini, kami didukung oleh Pak Kapolres, Pak Dandim di tingkat kecamatan, Kapolsek dan Ramil semua bergerak sama-sama penanganan stunting. Kami juga ada MOU BKPN dengan Polri di tingkat kabupaten. Kami antara Pemkab dengan Polres juga ada PKS, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama-sama. Dengan TNI kita juga sama, kita melibatkan teman-teman Babinsa agar ini loh persoalan kita bersama-sama. Kalau teman-teman sudah memberikan dukungan yang luar biasa Forkompinda ya saya optimis bahwa tahun 2023 apa yang kami sampaikan tahun percepatan insya Allah akan terwujud sehingga Wonosobo tetap terjaga keamanannya sebagaimana tagline Wonosobo asri, aman, sehat, rapi dan indah. Sehingga disitulah akan kita rasakan kesejukan, disitulah akan kita rasakan kedamaian dari seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Terlebih tahun 2023 kan menuju tahun politik 2024. Sehingga kalau Wonosobonya aman, damai, menghadapi tahun politik biasa-biasa aja. Kita sambut dengan happy, kita sambut dengan bahagia. Gak perlu ada situasi dan suasana yang mencekam, ricuh, menjelekkan sana sini, menyebar hoax sana sini. Di Wonosobo nggak boleh terjadi, nggak boleh ada. Sehingga tahun politik mari kita sambut dengan kebahagiaan. Justru kita ambil energi tahun politik ini untuk percepatan berbagai macam kegiatan sehingga teman-teman politisasi kita ajak ayo ambil peran politik untuk bisa menyelesaikan berbagai macam program daerah, program stunting monggo, program penanganan kemiskinan monggo, kita sungkuyung bersama-sama. Sesarangan bangun Wonosobo ya Pak ya. Baik, luar biasa pastinya tentunya masyarakat Wonosobo bangga juga memiliki pemimpin yang luar biasa seperti ini, selalu happy terus nih kayaknya. Setiap udah kalau dari jauh nih udah senyum Pak Afif nih. Ibu juga tentunya ya, pastinya keluarga yang ya sehat paling juga. tidak kalau pimpinan daerahnya saya dan Pak Wakil selalu tunjukkan kepada masyarakat bahwa saya Bupati dan Wakil Bupati selalu seiring berjalan bersama-sama. Ketua tim penggerak PKK juga sama. Kalau melihat pimpinannya bahagia kan, nanti masyarakatnya juga merasakan bahagia. Jadi terlihat suasana yang sejuk, suasana yang adem, sehingga insya Allah ini modal juga, modal juga. Tapi kalau melihat pimpinannya sudah nggak harmonis, pasti apapun program yang baik susah dikerjakan. Tapi dengan kekuatan kebersamaan yang kami rajut bersama-sama, ya insya Allah program yang kita canangkan walaupun mungkin programnya kurang baik, apalagi program yang kita siapkan insya Allah program yang tepat untuk kemajuan masyarakat Wonosobo. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Jiwa-jiwanya optimis semua. Harus. Suami dan juga istri ini. Menatap masa depan berbagai macam persoalan harus optimis. Apalagi terlihat rencananya di masing-masing ini ya. Apalagi udah dapat ini ya. Wah, ini harus semangat kita ya, jadikan motivasi. Nah, ini Mas semangat. Batolis deh, mungkin terkait tanggung jawab besar menjaga atau bahkan memaksimalkan tanggung jawab tersebut bagaimana Bu dan juga Bapak? Tentunya dengan adanya rencana ini menjadi
apa namanya ya, tambahan tanggung jawab untuk kami. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK berarti punya tanggung jawab besar ke depan bagaimana untuk mewujudkan seluruh keluarga. Karena kita di pembangunan keluarga ya, bagaimana wujudkan keluarga bahagia dan sejahtera di Wonosobo itu terwujud dengan baik. Dan tentunya bagaimana tadi untuk menurunkan angka stunting. Kalau targetnya 14% di 2024, mudah-mudahan kita bisa lebih turun lagi. Amin. Diharapkan seperti itu juga. Jadi penghargaan ini bukan untuk gagah-gagahan. Benar. Ya, bukan ya. Ini tanggung jawab yang besar, yang berat kita dikasih penghargaan ini. Tapi insya Allah Pak Asto sebagai Kepala BKPN Pusat memberikan apresiasi kepada kami. Tentu juga sudah ada perhitungan matang selain berbagai macam indikator terpenuhi. Ini bagian dari melihat, kata Pak Asto, keseriusan. Dia melihat bagaimana keseriusan pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap penanganan stunting. Dia menyampaikan, wah kalau istri Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK luar biasa. Wah, karena Pak, dia punya pasukan. Pasukannya apa? PKK ya sampai di tingkat desa. Juga kita punya bidan, kita punya PLKB. Insya Allah kalau bidan, PLKB, tenaga kesehatan dengan PKK menjadi satu kesatuan yang utuh bahwa melihat stunting ini harus tanggung jawab bersama. Ini masalah kita bersama-sama harus kita selesaikan. Saya optimis angka penurunannya nanti akan signifikan. Semangat selalu Pak. Sinergi yang dilakukan Pemkab dan juga setiap stakeholder terkait aman selalu tercapai hasilnya. Ya. Amin, amin. Oke. Dan last but not least kita mau sounding bareng-bareng tagline dari HUT Kabupaten Wonosobo 2023 yaitu Cancu Taliwondo Nyengkuyung Wonosobo Raharjo. Ready? Oke. Kabupaten Wonosobo 2023. Cancut Taliwondo Nyengkuyung Wonosobo Raharjo. Sekali lagi terima kasih Budia dan juga Pak Afif, sehat selalu. Oke, terima Semakin kasih. menjadi contoh keluarga berencana dan sejahtera untuk masyarakat di Ya, Kabupaten mohon doanya. Wonosobo dan Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.